Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya pagi ini kita sudah dapat menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, salat subuh berjamaah, sekaligus kita mendengarkan tausiah dalam rangka mempelajari dan menambah pengetahuan kita tentang syariat Islam. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjutkan pengajian atau uraian tafsir kita. Sekarang masuk pada masuk pada surat yang 111. Surat apa tuh, Bu? 111, Bu. Dari 114, 13, 12, sekarang 111. Surat apa tuh, Bu? Itulah surat yang kita baca tadi di rakaat kedua. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu disebut juga kadang surat Al-Masad namanya. Ada juga yang menyebutnya dengan surat, satu lagi surat Tabat. Surat Tabat. Jadi kalau disebut surat Tabat itu juga barangnya. Ya, ada 3 sebutan. Ibu dalam sekali ayatnya 5 ayat ya. Kita bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siada abi lahab wa tabs. Jadi binasalah gitu kan. Kedua tangan Abu Lahab wa tabba, dan sungguh dia akan binasa. Kemudian ma'agha anhu maluhu wa makasab. Tidak ada gunanya baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Saya selanaron zata lahab, dan dia pasti akan masuk neraka yang bernyala-nyala, yang menyala apinya. Zata lahab yang punya nyala api, neraka dengan api yang menyala-nyala. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan istrinya, tinonya, Pak. Itu kalau bahasa arti terleknya, dan tinonya. Jadi yang namanya tino kito itu, Bu, apa? Yang namanya tino punya kito itu kalau lalu nikah itu baru tino kito. Kalau belum nikah belum pacar dikatakan tino kito. Ya, itu bahasa Quran sendiri kan begitu. Wa imra'atu, dan wanitanya, maksudnya itu istrinya. Gitu. Kalau belum kita nikah belum wanita kita tuh, gitu. Belum tino kito. Kemudian itu adalah hamalatul hatab, pembawa kayu bakar. Fi diha hablum min masad. Di lehernya ada hablum, tali dari masad, sabut, tali dari sabut ya. Itu kira-kira terjemahannya, Bapak sekalian. Jadi ini adalah ayat surat yang berkenaan dengan yaitu orang yang menentang Nabi, menentang dakwah Nabi. Dan kebetulan ini satu-satunya surat, Ibu dan Bapak sekalian, yang turun berkenaan dengan perangai perilaku penentang Nabi tadi. Itu adalah merupakan sepasang suami istri. Itu turun gara-gara perilaku, kejadian, aksi. Kan itu yang asbabun nuzul itu. Ada peristiwa, ada kejadian, lalu turun ayat. Di gara-gara aksi sepasang suami istri ini turunlah ayat ini. Satu-satunya surat itu punya asbabun nuzul yang berkenaan dengan sepasang suami istri. Kemudian juga ini juga melengkapi kisah ya, Ibu dan sekalian, kisah kejadian yang buruk yang menjadi iktibar untuk jangan kita tiru kan gitu. Melengkapi kisah buruk yang Allah berikan dalam rangka jadi petunjuk kita jangan kita tiru kan gitu. Sebelum ini sudah ada yaitu anak yang durhaka, kan anak Nabi Nuh. Sudah itu bapak yang durhaka, bapaknya Nabi Ibrahim. Sekarang ada lagi istri yang durhaka. Siapa, Bu? Istri wa imra'atul Lut. Itu istrinya Nabi Lut.
Ada juga istri yang soleh itu, wamro'atu fir'aun, itu istri soleh itu. Nah, itu. Kemudian ada lagi, sudah ada bapak, sudah ada anak, sudah ada istri. Sekarang Bu, Pak, ikut tidak jauh-jauh loh orang yang sepasang suami istri ini. Mereka berdua adalah yaitu mamang dari Nabi Muhammad dewe. Jadi mamang kayak bibi pulau yang bikin masalah, bikin ulah kan gitu. Kita mendakwahkan Islam bukan orang lain yang tentang, malah mamang dan bibi dewe, Pak. Jadi yang disebut di dalam ayat ini, surat ini, Ibu, Abu Lahab. Abu Lahab itu gelar, lakop. Lakop itu titel, kalau bahasa Inggrisnya itu titel, gelar. Gelar untuk siapa? Gelar untuk Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, itu nama aslinya. Bapaknya Uzza. Uzza itu nama berhala, nama Tuhan berhala orang Arab, orang kaum musyrikin Arab. Lata, Mana, wal Uzza, kan gitu. Mana, Lata dan Uzza. Lata, Mana dan Uzza. Udah 3 Tuhan tuh, Pak. Lata, Mana, Uzza, kan tuh 3 Tuhan berhala orang musyrikin Makkah itu. Abdul Uzza berarti dia adalah hamba dari Tuhan Uzza, kan itu arti secara bahasa. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, itulah salah satu dari paman beliau itu, ya, Ibu ya. Nah, yang istrinya itu bernama Ummul Jamil, ya, bergelar Ummul Jamil. Nama aslinya ada, Bapak sekalian, nama istrinya yang aslinya itu ada, tapi gelarnya adalah Ummul Jamil. Kita kembali ke Abu Lahab tadi. Abu Lahab itu kenapa dia bernama Abu Lahab, Ibu sekalian? Karena wajahnya kinclong, Pak. Kinclong itu artinya wajahnya berseri, bersinar itu. Pipinya memancarkan cahaya-cahaya yang kemerah-merahan itu. Jadi ibarat nyala api gitu. Jadi ganteng gagah orang itu, Bu. Wajahnya, ya. Wajahnya kinclong itu memancarkan apa namanya? Memancarkan cahaya. Jadi itu, Ibu dan Mas sekalian, nama asli dari istri beliau itu adalah Uwaq bin Ka'ab kalau tidak salah, bin Sofyan. Tapi gelarnya yang terkenal Ummu Jamil, ibu yang cantik. Nah, itu, Bu. Nyonya cantik, ya, gitu lah. Ummu Jamil. Jadi inilah 2 sepasang suami istri yang berkolaborasi, saling kerjasama, ta'awanu 'alal ism, bekerjasama dalam dosa, salah itu, gawe itu kan, menentang Nabi. Nah, itu. Inilah ayat ini turun untuk menerangkan apa akibat dari upaya dan aksi mereka yang menentang Nabi ini. Ibu dan Mas sekalian, perlu kita garis bawahi, menentang Nabi Muhammad, menentang nabinya berarti sama saja dengan menentang Allah yang mengutus nabinya. Makanya itu sepaket, Bu. Iman kepada Allah, iman juga kepada nabinya. Tidak bisa juga sebaliknya, iman kepada nabinya tidak iman kepada Allah. Kan sepaket dia itu, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, semuanya rentetan iman kita kepada Allah. Allah mengutus nabi, Allah menurunkan kitab, Allah menyiapkan perantara antara nabi dengan dia, yaitu malaikat. Nah, gitu. Ibu dan Bapak sekalian, jadi sekarang kita coba jelaskan. Sebelum kita jelaskan, ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu begini, kira-kira dalam bahasa Indonesianya itu, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, itu dalam surat An-Nahl kalau nggak salah, bukan surat An-Nahl, Al-Hijr, ya, surat Al-Hijr, pertengahan surat Al-Hijr, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebelum turun ayat ini, Nabi itu berdakwah, menyampaikan Islam, mengajak orang sembunyi-sembunyi dari lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat, kawan-kawan, belum secara terbuka, belum terang-terangan. Turun ayat ini, Ibu dan Bapak sekalian, menyuruh wa anzir, dan berilah peringatan, sampaikanlah peringatan kepada keluarga kamu terdekat. Nah, jadi dikumpulkanlah ya keluarga-keluarga, karib kerabat mereka, jiran tetangganya itu yang terdekat lah. Berdakwahlah Nabi di situ. Nah, jadi ketika dipanggil, wahai sahabat-sahabatku, wahai kerabat-kerabatku, kata Nabi,
Ya, apabila ada berkumpul orang tuh, kalian ingin mendengarkan apa yang disampaikan Muhammad, ketika itu Nabi mengatakan, kalau seandainya aku sampaikan kepada kamu bahwa ada musuh yang akan menyerangmu dari balik bukit ini, kamu percaya enggak? Apa jawab mereka? Kami percaya. Nah, karena kami tidak pernah menemukan kamu kecuali kamu berlaku jujur. Nah, gitu. Kami senantiasa menemukan kamu dalam keadaan jujur gitu. Makanya beliau bergelar Al-Amin. Oleh karena itu kata Nabi, aku mengajak kalian untuk beriman kepada Allah dan memperingatkan kalian akan azabnya yang pedih jika kamu menolak beriman. Jadi dalam yang hadir itu hadirlah Abu Lahab. Nah, itu sekalian. Dan dia juga Abu Lahab waktu itu langsung dipotong. Kalau kita diinterupsi ya pun, Nabi lagi menyampaikan itu, dipotong, diinterupsi oleh Abu Lahab. Lihaza jama'tana, kan gitu katanya. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Ya, tabbalaka, tabban lak gitu. Tabban lak gitu, kira-kira gitu. Binasalah kamu Muhammad, celakalah kamu gitu. Kata-kata tabba juga dipakai. Kemudian dalam ayat juga digunakan kata-kata tabba. Tabban lak. Kebinasaanlah bagimu Muhammad. Lihaza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Di dalam riwayat yang lain disebutkan begini, oh kalau kamu memang nanti peringatkan, kalau kami tidak beriman kamu masuk neraka, kami akan tebus, saya akan tebus diri saya dengan harta atau anak-anak saya. Tuh omongannya Pak. Kalau saya nanti kira-kira masuk neraka, baca nanti saya tebus dengan harta dan anak-anak saya. Gitu. Itu dalam riwayat lain disebut begitu. Dua-duanya bisa dipakai itu Abu Seren. Ya. Jadi itulah diantara sebab turunnya ayat. Lalu dengan adanya itu turun ayat ini menegaskan bahwa yang akan celaka itu adalah yaitu Abu Lahab itu sendiri dan termasuk istrinya. Ibu dan jemaah sekalian kalau mau lihat ayatnya, tapi karena sudah hafal tidak apa-apa lah, tidak usah ditengok dah kalau nak nengok ayatnya. Jadi kalimat ayat pertama dulu itu tabbat yada abi lahabi watab. Ada dua kalimat di situ, yaitu binasanya kedua tangan Abu Lahab dan Abu Lahab itu sendiri. Watabba, dan dia binasa. Ibu dan jemaah sekalian, kalimat pertama itu sebenarnya adalah menunjukkan bahasa yang kaitan dengan budaya Arab waktu itu, bahwa tangan itu adalah simbol kekuatan, Pak. Dan simbol untuk bisa berbuat sesuatu itu adalah tangan. Ya, untuk mengerjakan sesuatu, mengupayakan sesuatu, melaksanakan sesuatu, mewujudkan sesuatu biasanya dengan tangan. Ya, tidak kaki. Itu budaya Arab mengatakan begitu. Jadi kalau seandainya kalau sudah terputus tangannya, dia tidak ada artinya lagi, tidak ada nilainya lagi orang itu. Akan menurut budaya Arab, kalau tangannya sudah tidak ada lagi, itu artinya dia sudah celaka, sudah mampus gitu. Sama dengan mampus, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada nilainya, sama lah artinya dia mampus. Jadi kalau dalam hadis kata taribat siadaka, kan ada juga tuh Bu, soal mencari jodoh tuh, cari pilih yang cantik, yang ada hartonya, yang ada agama, apa? Sekolah lagi Bu? Keturunan, yang kampe agama. Pilih yang kampe. Kalau tidak ada segalanya, pilih yang kampe. Kayak gitu. Taribat siadaka, beruntung kamu, tangan kamu yang beruntung, kan gitu kalau bahasa Arabnya itu. Beruntung kedua tangannya. Sebenarnya yang beruntung bukan tangannya, tapi adalah yaitu orang yang punya tangan, itu maksudnya. Termasuk tadi, kalau tangannya binasa berarti orangnya maksudnya binasa. Jadi dipertegas dengan kalimat kedua, watak, dan dia sungguh akan binasa. Ibu dan jemaah sekalian, ini adalah merupakan janji Tuhan. Bisa dikatakan juga sebagai doa, sebagai kutukan gitu. Bahasanya sama seperti kutukan itu, sama kutukan atau doa atau janji. Jadi waktu ayat itu turun kan dia belum binasa. Nanti setelah ayat itu turun dijanjikan ya bahwa Abu Lahab itu akan binasa. Yang mungkin menarik Ibu dan sekalian, ayat itu
menggunakan bentuk fi'il madi. Fi'il madi itu maksudnya kata kerja bentuk lampau. Ini maksudnya karena saking pastinya, karena pastinya dia binasa, maka digunakan bentuk fi'il madi. Ini kebinasaan di dunia. Tabba itu artinya binasa, celaka, rugi. Jadi rugi bisa, binasa bisa, celaka bisa, semuanya dalam arti yang sama. Dan dia pasti merugi, dia pasti binasa. Di mana? Di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua menyebutkan Bapak sekalian, yaitu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi Abu Lahab ini dalam rangka menghalangi Nabi, dakwah Nabi, dia mengerahkan harta dan daya upaya. Nah, itu melakukan bahasa kita sekarang tuh Pak, melakukan aksi dan donasi. Apa itu yang aksi? Ya aksi itu ya tindakan-tindakan, ya kan. Kemudian kalau donasi itu apa? Duit kan? Nah, harta. Jadi dia punya harta, orang kaya, tapi hartanya digunakan untuk keburukan. Apa itu? Untuk menghadang, nah itu, menghambat, menghentikan, ya, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Ini salah satu bentuk pembelanjaan harta yang salah, yang dilarang, ya. Jadi ini Bapak sekalian, ayat kedua ini maksudnya adalah dia berupaya untuk yang, jadi hartanya tidak berguna untuk yang elok, nah gitu nah. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, artinya tidak berguna untuk yang baik, tapi justru sebaliknya untuk membuat dia itu makin jauh dari Allah, makin berbuat durhaka dan maksiat. Jadi ada upaya, tindakan untuk menghentikan Nabi, menghalangi Nabi, dan ada pula pengerahan dana, kan gitu, pengerahan dana. Nah, itu. Jadi kan biasa tuh, kalau yang namanya aksi, yang namanya tindakan itu biasanya kan perlu biaya. Wah, kalau kalau kita melakukan sesuatu pasti ada biaya, paling tidak ongkos ojek, tidak ngantar sore, perlu ongkos ojek gitu. Nah, perlu kan? Nah, makanya dua ini disebut, apa yang dia usahakan dan hartanya, duitnya tuh tidak ada gunanya. Maksudnya tidak ada gunanya, tidak digunakan untuk yang baik, justru untuk yang buruk. Ada versi yang kedua, tafsirnya itu maksud kalian kaitannya dengan ayat apa tadi, yang asbabun nuzul yang versi kedua. Apa itu? Aku akan tebus, nah gitu katanya. Nanti di akhirat itu aku tebus diriku dengan harta dan anak-anak aku kan banyak, nah gitu. Aku kan orang kaya. Ibu dapat sekalian, jadi dijawab Allah lah di sini. Apa jawaban Tuhan? Tidak ada gunanya harta itu nanti di akhirat. Harta dan keturunan yang banyak itu tidak pacak bela kamu. Harta itu tidak pacak nebus. Nah, itu banyak sekali dalam Al-Quran penegasan itu, ya. Banyak sekali itu. Yang pacak tebus menebus sogok menyogok itu di dunia kok lah. Adat kehidupan kita manusia di dunia ya pacak sogok. Kalau di akhirat tidak berlaku lagi sogok menyogok. Ya, la yajzi nafsun an nafsin sai'a. Nah, la yughni maulan an maulan sai'a. Nah, itu juga di surat ya Dukhan. La yajzi nafsun an nafsin sai'a. Suatu diri tidak bisa nolong diri yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yuqazu minha adalun. Tidak berlaku syafaat di situ kecuali kalau Allah memberikan izin, ya. Nah, kemudian wala yuqbalu minha adalun. Tidak berlaku tebusan. Di surat Al-Baqarah, ya Pak, ya, setelah cerita tentang Nabi Bani Israel itu, ya. Wala yajzi nafsun an nafsin sai'a wala yuqazu minha syafa'ah wala yuqbalu minha adalun. Yang tidak diterima, ya, tebusan itu nanti di akhirat begitu. Makanya dikatakan banyaklah harta gitu di dunia, kalau tidak ada gunanya nanti di akhirat. Tidak baca dipakai untuk nebus. Kalau di dunia bisa, dan itu juga berhadapan dengan manusia memang bisa. Manusia mudah saja tergoda dengan gemerlap dunia, ya. Dinaikkan aja dikit, ya Pak, ya. Dari JT jadi T, jadi M dulu. Kalau tidak bisa M jadi J, T, kan gitu. Dari juta miliar, tidak bisa miliar triliun. Siapa tidak triliun? Nah, jadi yang tadi harus masuk sekolah, masuk tahanan,
berubah bebas kan gitu, gara-gara dari M ke T gitu, dari miliar ke triliun Pak Bu. Hukum bisa tidak berjalan gara-gara tadi itu, segok menyegok, tebus menebus. Nah, jadi ini maksud ayat itu. Mau pilih yang mana Bu? Dua-duanya bisa benar itu. Kita tidak boleh mempergunakan harta, tidak ada gunanya harta itu kecuali kalau kita gunakan untuk yang buruk, untuk yang salah. Itu bentuk dari tidak syukur harta, ya. Menggunakan harta untuk yang perbuatan dosa, pekerjaan mendukung perbuatan dosa, perbuatan salah. Berarti itu tidak, harta tidak berguna, tidak guna untuk yang elok. Dan kita kan sudah sering disampaikan oleh para ustaz bahwa nanti di dalam hadis kan jelas disebutkan bahwa harta itu akan kita pertanggungjawabkan. Empek yang kita pertanggungjawabkan nanti sebelum kaki Adam melangkah daripada mahsyar, empek itu ditanyakan. Salah satunya adalah hartamu di mana kamu dapatkan dan kemana kamu itu. Jadi kita di dunia hidup kemudian dikasih Allah rezeki, karunia, harta, kemudian tidak kita pakai untuk elok, tidak berguna nanti di akhirat itu. Di akhirat tidak berguna menolong gitu Pak, malah justru membuat kita menjadi sengsara. Harta justru membuat kita jadi sengsara, itu menjatuhkan kita, menyebabkan kita mendapatkan siksa neraka gara-gara kita tidak manfaatkan rezeki di dunia itu untuk kebaikan. Makanya ibu bapak sekalian, tidak usah ya lama-lama menabung duit di rekening itu, investasi, deposito di bank itu tidak usah lama-lama, atau di rumah. Sering-sering dan banyak-banyaklah membelanjakannya, bersedekahkan di jalan Allah. Apa kata Nabi Pak Bu? Atau yang kita simpan itu belum tentu milik kita tuh. Memang kita namo jadi punya kita tuh. Jadi kata Nabi, apa kata Nabi itu? Ya, hartamu tidak lain apa yang kamu pakai itu akan laku, dan apa yang kamu makan akan busuk, dan apa yang kamu sedekahkan jalan Allah itulah harta kamu. Saya punya motor nih Bu, ini kuncinya tadi di situ. Ini namanya punya saya. Tapi kalau seandainya nanti pas di jalan, kalau diambil orang, masa saya pesan itu? Belum tentu selamanya punya itu. Tapi kalau itu diimpakkan ke panti asuhan, otomatis Pak permanen itu milik kita sampai hari kiamat, milik kita sudah. Memang kita tidak pakai lagi Pak, tapi sudah kita simpan, kita depositokan di jalan Allah, dicatat oleh Allah. Ya, harta milik kita yang sesungguhnya itu. Jadi jangan lupa lah menyisihkan harta itu, jangan disimpan-simpan baik harta. Sisihkan harta itu yang disimpan itu untuk rutin disedekahkan. Nah itu sama artinya mengekalkan harta. Jadi rumus mengekalkan harta, impakkan di jalan Allah, dan dia akan membantu kita nanti di akhirat. Yang kita impakkan menjadi milik kita dan nanti akan kita terima, dan itulah akan menolong kita nanti di akhirat. Jangan dipakai untuk judi, jangan dipakai untuk mabuk, jangan dipakai beli narkoba, jangan dipakai untuk nyogok, mentang-mentang duit banyak. Ambil nak masuk polisi anak apa? Ya kan kini biasalah polisi itu harus siap aja amplopnya sekian. Nah Bu, ladi hijau Pak, ladi hijau gawe salah tuh. Mau masuk ke anak polisi. Mohon maaf ya, ini makan kita tidak usah lah tutup. Memang budayanya sudah begitu. Kita ingatkan budaya yang salah itu aja, jangan terperosok itu aja. Tujuan kita bukan memburuk-buruk kan, tidak. Ibu bapak sekalian, kalau mau masuk kerja lalu pakai yang begitu-begitu, sama banyak kok. Ya Pak, kalau kini kan kalau tidak pakai itu tidak lulusnya untuk yang instansi itu. Dan jawab menjaga kan jelek barang itu arrosio murtasi kan jelek dalilnya. Urusan agama itu Pak Bu, bukan urusan budaya itu. Agama langsung ngaturnya itu. Dah. Ada pertanyaan? Ya silakan. Tidak sampai Pak Billy bisa nyampaikan? Maksudnya kurang jelas. Ya jelas Pak, membelanjakan harta untuk maksiat itu menentang syariat itu Pak. Itu termasuk
harta yang tak berguna. Ya, harta tak berguna digunakan untuk yang salah. Ya, berguna lah, masa tak berguna membangun negara? Ya, dalam versi kita berguna untuk membangun, tapi tengok dulu pembangunannya. Kalau saya lihat pembangunannya untuk maksiat, jelas itu tidak berguna menurut bahasa ini. Menurut bahasa ayat ma'agna anhu maluhu. Ya, berguna itu kalau dimanfaatkan untuk yang baik, dia akan berguna untuk kita. Tidak hanya di dunia ini. Kalau untuk menambah kita maksiat, itu namanya kalau dalam bahasa Islam atau Al-Quran itu namanya istidraj. Kita dikasih rezeki lapang, karunia banyak, tapi digunakan untuk maksiat, Allah kasih terus. Misalnya kan istidraj itu, ya, suatu kebaikan tidak, ini malah keburukan. Nah, itu kan itu. Ayah sabul lazina kafaru anna numli lahum, ya, khairul lahum bal huwa syarrul lahum, itu di surah Al-Imran. Kami berikan mereka kelapangan. Itu apakah mereka mengira itu kebaikan? Tidak, tapi itulah keburukan untuk mereka. Jadi jangan dikira walau kita banyak maksiat tapi masih Allah sayang, maksudnya itu dikasih terus oleh Allah lapangkan rezeki. Jangan kira itu sebuah kebaikan, justru sebaliknya. Ibu dan mas sekalian, jadi itulah barangkali ibu tadi ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau sebelum kita lanjut, kalau tidak kita lanjut. Ibu dan mas sekalian, pertanyaan kita, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Abu Lahab? Oh, banyak, Bu. Tidak hanya aksinya maksudnya ya. Apa aksi yang dilakukan oleh Abu Lahab untuk menentang Nabi? Di antaranya adalah, ibu dan mas sekalian, secara lisan gitu kan, atau secara aksi ya. Pertama yaitu memata-matai Nabi. Jadi Nabi ku kemana-mana dakwah selalu diikuti, diawasi oleh Abu Lahab. Ketika Nabi berdakwah dia menyelah, kan begitu. Kemudian aksi yang berikutnya adalah mengejek, mencela beliau. Nah gitu. Nabi dituduhnya sesat lah, murtad dari agama nenek moyang gitu. Kemudian yang ketiga, menggalang kolaborasi dengan ya mitra-mitra, kawan-kawan gitu, untuk apa ya, untuk mengucilkan Muhammad, putuskan hubungan dengan Muhammad, jangan berhubungan dengan Muhammad atau berinteraksi dengan Muhammad, bermuamalah dengan Muhammad. Jadi mengajak orang untuk bekerja sama. Kalau bahasa kita sekarang membaikot ya, ajak orang untuk membaikot Muhammad, kira-kira begitu. Jangan berhubungan. Kemudian yang keempat, misalnya ada juga aksi yang keempat, yaitu Nabi Muhammad itu dulu punya istri, itu namanya Ummi Kalsum dan Ruqayyah. Jadi beliau ini termasuk menantu loh. Selain sebagai kepenaan, dia menantu juga. Jadi disuruh ceraikan gara-gara yang tadi ini. Karena Muhammad membawa agama baru itu, disuruh ceraikan itu, ya, minta cerai. Jadi bercerai Nabi Muhammad dengan Ummi Kalsum, Ruqayyah itu, ya, gara-gara itu aksi yang berikutnya. Kemudian yang kelima, melakukan istilahnya apa ya, sabotase atau semacam mencegat orang yang ingin, nah itu, menghalang-halangi wasaddu fi sabilillah. Wasaddu an sabilillah, wasaddu, menghalangi orang-orang dari jalan Allah, kayak gitu. Menghalang-halangi orang untuk beriman. Ini upaya namanya itu sabotase atau mencegat, ya, ingin belajar atau ingin memeluk Islam gitu. Inilah diantara aksinya. Ibu, ujung semuanya ini Bapak ternyata ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan politik, kan begitu. Terutama politik lah. Apa politik itu? Mereka takut begini, Abu Lahab itu takut tersaingi kalau Muhammad itu dibiarkan mengajarkan Islam, lalu Islam ini dipeluk, diterima oleh masyarakat Mekah. Ya, banyak orang yang nanti Muhammad yang menjadi figur, Muhammad yang jadi tokoh, Muhammad yang jadi pimpinan, sehingga tersaingilah mereka-mereka yang pembesar-pembesar Quraisy ini. Jadi ada ya alasan, yaitu untuk mempertahankan status quo-nya itu. Yang selama ini mereka sudah nyaman dengan status mereka sebagai elit, sebagai tokoh,
ya, pembesar dari Quraisy. Dengan adanya Muhammad, mereka takut tersaingi. Jadi ini maksudnya Pak, ada kaitan imbas politiknya, pengaruh itu, ya. Masih ingat kakek beliau waktu meninggal? Beliau usahakan ajak masuk Islam, waktu itu tidak jadi juga masuk Islam Pak, ya. Kan ada dibisikkan kakeknya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, sampai turun ayat itu loh. Saking getolnya Nabi itu mengajak masuk Islam, kakeknya tidak mau masuk Islam waktu itu. Padahal sudah mau menghembuskan nafas terakhir. Tahu tidak Bapak? Waktu itu dikompori lagi oleh ini, mereka ini, Abu Lahab CS. Ya, dikomporinya apa? Iya, dihidupkannya gengsinya itu loh, gengsinya, kebanggaannya dengan adat dan budaya Quraisynya. Gara-gara kalau masuk Islam nanti ya tinggal itu, ya, kehebatan dan apa namanya status dia sebagai tokoh Quraisy, kan gitu. Nah, makanya nggak mau dia akhirnya itu mengucapkan kalimat, ya, asyhadu alla ilaha illallah itu aja nggak berani, nggak mau, padahal mau mati dulu, karena dibayangkan, ya, yaitu status dia sebagai, ya, tokoh pemimpin dari orang Quraisy. Kalau itu kamu masuk Islam Muhammad, berarti kan artinya merendahkan status gitu loh, bikin malu-malu, ya, malu-maluin lah kayak gitu. Jadi itu Bapak sekalian, aksi yang dilakukan. Jadi wajar Allah mengatakan dia akan binasa. Ibu Bapak, di dalam ayat yang kedua itu sayasla naron, ya. Ayat yang ketiga, ya, sayasla naron zatalahab. Jadi sempurna kehancuran atau kebinasaan dia. Di dunia dia celaka, rugi, ya. Di akhirat pun dia binasa. Gitu. Dunia akhirat tuh binasanya Bu sekalian. Bahasa di dunianya itu jelas nanti mereka. Bu, Bapak ingat enggak sejarahnya kenapa meninggalnya dia ini? Meninggalnya Abu Lahab ini adalah ada dua versi. Satu, pertama karena dia mengalami sakit yang namanya dulu Bu, lepra, kusta. Ya, jadi penyakit ini menular dan orang takut dekat-dekat kalau nanti ketularan. Akhirnya dia meninggal gara-gara penyakit itu. Setelah 3 hari mayatnya tidak ada orang ngurus Pak. Ada orang takut itu ketularan penyakitnya. Lalu cuman orang nguburkannya, digalinya lubang kuburan, pakai, kalau masuk itu sekarang itu apa Pak? Penggalan, bulu apa? Pakai itu Pak, tongkat dari bambu yang panjang itu, pakai galah namanya. Nah, pakai galah panjang tuh. Nah, didorong pakai galah panjang tuh dari jauh tuh, nah, masuk lubang, baru dikubur timbun tanah. Tidak mau dekat-dekat Pak, karena itu tadi mati karena sakit. Nah, gitu. Ada lagi versi keduanya, meninggal gara-gara stres. Bukan distres malah, bukan stres malah distres. Kalau stres masih tahan orang. Kalau distres itu, jadi ketika umat Islam menang waktu perang Badar, kabar ini terdengar oleh Abu Lahab, lalu dia langsung terkejut, stres, sakit waktu itu, langsung meninggal. Jantungan, nah, ya kayak begitulah Pak, ya. Jantungan, defek jantungan, kuat dengan kabar itu, ya, akhirnya darah tingginya naik mungkin Pak. Tersumbatlah pembuluh darah, akhirnya, ya, meninggal, ya, karena itu tadi terkejut. Nah, itu udah dua versinya, meninggal. Nah, di akhirat dia akan dapat. Cuma kalau ibu bapak bedakan, kalimat pertama, ayat pertama itu takbat fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Karena itu bisa memang terjadi, telah terjadi dan pasti terjadi di dunia. Pasti terjadi dan telah akan terjadi. Nah, gitu. Dan dia sudah terjadi kan? Jadi ini memang prediksi Quran, ya, bahwa dia akan binasa, memang binasa, dan itu telah terjadi dan telah terjadi untuk kita sekarang. Ya, untuk masa kita sekarang dia sudah. Nah, yang untuk neraka kan belum Pak. Dia akan masuk neraka, makanya ada kata-kata sa itu. Jadi yasla itu kan fi'il mudhari, sayasla akan. Nah,
Nah, gitu. Ya'lamun, dia mengetahui, dia akan mengetahui. Saya lamun. Kalla. Saya lamun kan pakai sa itu menunjukkan artinya akan yang lebih penegasan atau pasti lagi. Cuma dia fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena neraka itu belum ada sekarang, siksa neraka itu. Makanya pakai fi'il mudhari, kan itu bedanya, Pak. Yang pertama fi'il madi karena memang telah terjadi di dunia ini. Kemudian untuk neraka enggak pakai fi'il madi, Pak. Pakai fi'il mudhari. Karena nerakanya belum ada. Nanti kan setelah selesai dunia ini, kiamat baru ada azab neraka. Makanya saufa ya'lamun, ya kan? Ya kan? Saya lamun, saufa ya'lamun, saya selanaron. Karena itu berkaitan dengan akhirat semua dan akan terjadi nanti. Ibu dapat ini baru mengenai Abu Lahab, tinggal 2 ayat lagi, yaitu mengenai istrinya. Kita lanjut? Lanjut ya. Wa imra'atuhu hamalatal hatab, ini perlu kita jelaskan sedikit. Hamalatal hatab itu adalah semacam ungkapan dalam bahasa Arab, budaya Arab, dan bahkan ini dipakai dalam syair, bahwa ungkapan pembawa kayu bakar itu menunjukkan makna orang tukang fitnah, Pak. Tukang fitnah itu diistilahkan oleh budaya Arab tuh pembawa kayu bakar. Kalau dibawakan ke kita di sini mungkin kurang nyambung kan. Kalau kita mungkin ada istilah khususnya apa, Pak? Tukang kompor kan kita. Nah, mungkin nyambung itu kalau tukang kompor. Kalau di Arab itu pembawa kayu bakar istilahnya. Dan ini dipakai oleh Al-Qur'an sebagai bentuk redaksi ya ayat untuk bisa kita melihat maknanya itu, Pak. Karena ini dipakai budaya Arab menggunakan itu, digunakan oleh Al-Qur'an supaya kita bisa tahu yang dimaksud ayat ini adalah istrinya itu tukang fitnah gitu, memburuk-burukkan Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, ngadu-ngadu Nabi, kira-kira gitu, Bu. Jadi aksinya itu melakukan apa ya, pemburuan. Kalau bahasa sekarang apa, Pak? Itu pemburuan citra, itu nama baik itu apa namanya, Pak? Iya, pencemaran nama baik, kira begitu. Dia membuat fitnah dalam rangka untuk mencemarkan nama baik Nabi Muhammad, memburuk-burukkan Nabi supaya orang tidak mau ikutnya, tidak mau nerimanya, kayak gitu. Pencemaran nama baik lah kalau sekarang istilahnya itu. Ya, fitnah itu kan pencemaran nama baik. Jangankan yang asli, yang nyata dilakukan, Bu. Jangankan yang tidak dilakukan, yang nyata dilakukan pun pencemaran nama baik. Padahal sebenarnya kan tidak juga itu. Kemarin kan agak heboh juga itu. Rocky Gerung mengatakan presiden itu bodoh, tidak paham Pancasila. Itu kan orang pencemaran nama baik. Padahal dia kan mengkritik, Pak. Katakan pencemaran nama baik kan nyata tuh memang ada. Dia bodoh, tidak ngerti Pancasila. Gitu. Alah heboh tuh, Pak. Pencemaran baik nih, diadukan ini, dilaporkan Rocky Gerung ini. Gitu, Pak. Ilah yang nyata apalagi tidak jatuh, Pak. Jeleknya pencemarannya itu. Satu, itu aksinya. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, apa yang ayat terakhirnya? Kan 2 ayat tuh tentang istrinya. Wa imra'atuhu hammal. Istrinya itu juga akan binasa dan masuk neraka juga. Ya. Karena memang 2 hal ini gawenya. Satu, ya sama dengan suaminya, menentang dakwah Nabi Muhammad, menentang dakwah Muhammad, menentang Allah, menolak beriman. Kan jelas itu. Menolak beriman. Sudah itu kalau tidak beriman beda apa, Bu? Menentang pula lagi. Menghalang-halangi pula orang kan. Lah 2 gawe salahnya, Pak. Tidak beriman. Itu menghalang-halangi orang beriman, menghalangi dakwah Nabi. Nah, sekarang ini dalam ayat disebutkan bentuk aksinya adalah yaitu tukang sebar fitnah, tukang buruk-burukkan Nabi. Dan yang kedua adalah yaitu ayat terakhir, gawe istrinya itu fi jidihha hablum mim masad. Kalau terjemahnya tadi apa, Bu? Pak? Di lehernya ada tali dari sabut. Ibu dapat sekalian, dia seorang istri elit, orang-orang kaya, pembesar Mekah. Menurut kabarnya dia punya kalung emas besar, letaknya di siku, di lehernya tuh kalung besar emas. Nah itu karena dia orang kaya, Bu. Mungkin enggak orang kaya pakai tali sabut letak di siku? Tidak kan? Nah, tidak mungkin lah. Bapak pernah nggak nengok mahasiswa itu waktu pelonco itu pakai sabut di siku? Bapak cuma bentuknya, tidak enak kan? Nah, mungkin tidak orang kaya pakai itu.
Tidak. Yang mungkin itulah orang kaya pakai kalung emas besar-besar, taruh di siko, taruh di siko, taruh di siko, taruh di siko. Enak bu? Nah, sekarang yang disebut kok di leher berarti kalung dah. Yang dimaksud ini adalah memang kalung emas itulah. Yang dimaksud dengan tali dari sabut itu adalah kiasan. Tidak mungkin Nyonya Ummu Jamil itu orang kaya, orang tokoh itu pakai sabut kemana-mana taruh siko, pandir kecil orang tuh. Nah, mungkin ibu pejabat pakai itu. Lalu ayat itu kenapa menyebut itu bahasa kiasan, bahwa kalungnya itu yang dia pakai di dalam di lehernya itu adalah itu tali dari sabut, umpannya untuk kayu bakar nanti di neraka, kan gitu maksudnya Pak. Itulah jadi umpan dia nanti penyebab dia nanti dibakar di api neraka. Kalungnya itu menjadi alasan sebab membuat dia itu nanti jadi azab, bakar dia nanti di neraka. Itu maksudnya. Tidak mungkinlah orang kaya pakai itu keliling-keliling kampung pulau. Ya, malu-malu indah. Jadi yang dimaksud adalah di lehernya ada kalung emas. Bahkan dia pernah ngomong itu Pak Ummu Jamil ini, istri Abu Lahab ini kalung ini akan saya, kalau bahasa impak lah agama Islam belum, akan saya sumbangkan untuk ya menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Akan saya sumbangkan ini. Jadi sama baik gawe itu Bu. Gawe pertama aksinya adalah tukang fitnah. Gawe kedua memberikan hartanya untuk menghalang-halangi dakwah Nabi, supaya Nabi jangan nanti berhasil mengembangkan Islam, Muhammad jadi pemimpin. Rela dia melakukan aksi fitnah, memburuk-burukkan Nabi. Kemudian yang kedua, rela melepaskan kalungnya ini untuk membiayai aksinya, kan gitu Bu. Setiap aksi kan ada biaya, ada dana, maka dananya itu berupa kalung tadi. Jadi itulah yang maksud oleh ayat itu. Di lehernya itu ada tali dari sabut, itu adalah alat umpan untuk membakar dia nanti di neraka. Jadi kalungnya itu adalah tidak lain adalah itu adalah semacam bahan bakar untuk membakarnya nanti di neraka, kira-kira begitu. Ya, tadi itu sabut itu kan bahan mudah untuk dibakar, kan? Itu maksudnya Pak. Bu, Pak, kita simpulkan. Kita simpulkan. Jadi ayat ini, ya, surat ini menjelaskan tentang bagaimana akibat orang yang akan diterima oleh orang yang menentang dan menghalang-halangi dakwah Islam. Kebinasaan yang akan dialami baik di dunia maupun apalagi nanti di akhirat. Nah, satu poinnya itu. Kedua, dalam surat ini tidak disebutkan nama, cuma disebutkan gelar. Istri juga tidak disebutkan nama. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Yang disebut sini Amratuhu. Kemudian Abu Lahab sendiri tidak disebut namanya, Abdul Uzza, tapi gelarnya saja. Jadi menurut ulama, sesuatu di dalam ayat itu yang tidak disebutkan namanya berarti itu menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terulang. Ya, sesuatu akan terulang. Kalau seandainya langsung disebutkan nama, berarti tidak akan terulang kejadian itu, karena hanya menyangkut nama orang yang disebutkan itu saja. Sekarang nama nggak disebutkan, berarti peristiwa kejadian seperti itu akan tetap terulang. Artinya akan ada pengikut-pengikut Abu Lahab dan istrinya, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi Islam, ya, menghalang-halangi atau berusaha memadamkan dakwah, menghalang-halangi tersebarnya Islam, termasuk orang-orang yang menjelekkan Islam, Pak. Sudah muncul tak sekarang manusianya? Banyak yang melecehkan dan menjelek-jelekkan Islam, dan yang tidak senang juga Islam maju itu juga banyak, dan berupaya untuk menghambat Islam maju itu juga banyak, ya. Nah, salah kalau kita sebutkan beberkan lagi panjang. Jadi itu intinya, itu akan ada, dan memang ternyata memang ada. Kemudian kaitannya Bapak sekalian, ya, ayat ini, surat ini ada kaitannya dengan yaitu politik kepemimpinan, gitu. Yaitu apa? Pemimpin atau calon pemimpin itu bagusnya sebaiknya jangan menghalalkan segala cara.
Itu kan persaingan politik itu sebenarnya. Nabi tidak membawa masalah politik atau kekuasaan. Dia cuma membawa syariat. Tetapi karena dia itu berhubungan dengan orang banyak, mobilisasi massa, akhirnya tidak mau bersentuhan dengan politik, mau tak mau bersentuhan dengan politik, dan mendapat saingan dari orang-orang yang selama ini menguasai perpolitikan kekuasaan. Jadi ada kaitannya itu. Jadi kalau mau ya misalnya mau menjadi pemimpin, mempertahankan kekuasaan, pakailah cara-cara yang baik, jangan menghalalkan secara cara seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Kemudian kalaupun calon pemimpin itu ya punya apa namanya istilah sekarang tim sukses ya, orang-orang yang membantu dia untuk bisa maju naik, mendukungnya, maka tim sukses juga jangan melakukan apa yang disebut dengan black campaign. Apa tuh black campaign? Kampanye hitam. Jangan melakukan segala cara melakukan yaitu pengerusakan citra, pemburuan nama baik ya. Lakukanlah kampanye dengan baik. Kemudian Bapak sekalian, yang namanya kampanye untuk mobilisasi dan pertahanan kekuasaan itu memang perlu aksi, perlu dana, kan begitu. Gunakanlah dana untuk yang baik, untuk kampanye yang baik, jangan kampanye yang buruk. Apa kampanye yang buruk, Pak? Ya itu nyiram, sebar amplop, ya, serangan pajar. Itu gunakan ya dana untuk yang salah. Kenapa salahnya? Ya nyogok orang untuk dapatkan suara. Kayak gitu. Jadi terima boleh, Pak. Kalau ada yang ngasih kita terima boleh ya. Asal jangan dipilih ya. Asal jangan dipilih. Jangan milih gara-gara amplop. Kalau milih gara-gara amplop berarti sudah sepakat, namanya rasyul murtasi tadi. Ya. Ya Bu ya. Kalau nyong ngasih dalam atas nama ini bantuan kami, sumbangan kami untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini, ya silakan ambil aja loh, tidak apa-apa. Tapi jangan milih gara-gara itu. Sah. Tapi kalau tolong ya bantu ya, ini ada sedikit dari kami. Lalu Bapak pilih gara-gara itu. Data masuk rosi wal murtasi itu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, mungkin itulah ya yang bisa kami jelaskan, sampaikan pada kesempatan ini mengenai pesan-pesan Allah dalam surat Al-Lahab melalui kisah buruk Abu Lahab dan istrinya. Kita ambil pelajaran supaya jangan sampai menjadi orang-orang yang terperosok dalam hal yang salah sehingga kita jadi binasa dan celaka dunia akhirat. Demikian mudah-mudahan dampaknya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.